Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Aji di acara FG Talk. Ini merupakan salah satu acara terbaru yang ditampilkan oleh FG Channel, di mana kita akan menghadirkan orang-orang yang bisa kita ajak diskusi dan bicara tentang banyak hal. Yang kita mulai pertama kali dengan guru-guru FG tentunya, karena ini merupakan salah satu channel yang dimiliki oleh sekolah SMA Futuregate Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini, di situasi yang masih pandemi, kita di tahun 2021, nggak nyangka, ternyata pandemi masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Kita kedatangan salah satu guru FG sebagai teman diskusi kita pertama di kesempatan channel FG dengan tema FG Talk ini. Pada kesempatan ini kita kehadiran salah seorang guru FG, Pak Maulana Ridwan, atau dikenal dengan nama Pak Olan. Assalamualaikum Pak Olan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Olan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Olan ini ngajar apa di FG? Bisa diperkenalkan dulu kepada audiens atau para pemirsa dari channel SMA Futuregate. Jadi saya di sini di SMA Futuregate ngajar bahasa Indonesia. Itu baru hampir 1 semester, Pak. Jadi semester sebelumnya saya ngajar life skill. Oke. Skill. Terus di semester kemarin tuh, mulai semester awal saya ngajar bahasa Indonesia di sini. Gimana impresi pertama kali ketika ngajar di SMA Futuregate? Yang kita tahu FG ini kan yang putra ya, ngajar isinya laki-laki semua. Bagaimana pertama kali kesan Pak Olan ketika jadi guru di FG? Awalnya kan saya jaga piket dulu, Pak ya. Jaga piket di pos satpam enggak? Nasi uduk dong. Iya. Terus awalnya saya jaga piket dulu tuh, belum ngajar. Oke. Saya baru ngajarin anak-anaknya gitu. Tapi memang mungkin sekolah ini emang agak eksklusif, Pak ya. Oke. Anak-anaknya. Jadi ya enggak kita bayangan kita kalau laki-laki semua kan kayak STM gitu kan. Iya. Wah, kacau gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat anak-anak di sini justru ya masih terkontrol lah gitu. Terus yang lebih membuat perbedaan gitu sama yang lain ya guru-gurunya. Kenapa tuh guru-gurunya? Bukan karena ada saya kan? Bisa jadi karena pandemi. Jadi kalau sekolah lain kan saya juga sempat ngajar di PKBM, Pak ya. PKBM apa tuh? Sekolah kejar paket. Oh, jadi paket, misalkan paket dari Tiki apa JNE gitu ada Iya, biasanya saya ambil dari pos. Oh iya. Jadi kan kalau kejar paket. Nah, itu juga rata-rata orang dewasa. Oh, jadi sekolah untuk masyarakat ya. Iya. Terus Nah, atmosfernya juga guru-gurunya beda sama DFG karena mungkin ini laki-laki semua gitu, Pak ya. Oke. Kita lebih bisa mengekspresikan kalau di pendapat kita, PKBM ya. ada nenek-nenek? Ada. Oh, ada nenek. Pasti ada, Pak. Capek dong berarti ngajar nenek-nenek. Ada pernah, Pak. Di paket C. Heeh. Malah tukang martabak, ini pembantu rumah tangga gitu. Itu kita juga ngajar kayak gituan. Jadi itu ya, pernah punya pengalaman ngajar tapi Iya. di PKBM. Nah, Pak Olan ini kan ngajar bahasa Indonesia, terus tadinya juga guru piket di FG, di mana notabene siswanya adalah laki-laki semua. Nah, hari ini kan kita masuk pada keadaan di mana berbeda dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Apalagi Pak Olan baru ngajar 1 semester kemarin ya. Di semester ini atau di tahun ajaran ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan dari tahun 2020 awal. Nah, bagaimana perasaan Pak Olan ketika harus mengajar dalam situasi yang online sifatnya? Jadi kalau online itu sebenarnya untuk guru ya, Pak. Saya pribadi gitu. Itu lebih bikin kita memacu gimana sih kita mau lebih kreatif gitu. Apa yang mau kita sajin untuk anak-anak. Itu memicu juga tuh. Ini supaya anak-anak nggak bosan, gue harus ngapain gitu. Kita harus ngapain gitu. Jadi kalau kita misalkan cuman ceramah doang nih, kita di depan ceramah, yuk anak-anak kita belajar materi hari ini misalkan teks editorial gitu. Pasti anak-anak bosan gitu. Yeah. Apa misalkan kita mau pakai PowerPoint yang lebih menarik gitulah, atau kita mau pakai video scribe, tau nggak Pak Haji? Video scribe. Jadi videonya di-subscribe. Jadi misalkan kayak audio visual gitu. Jadi ada materinya apa, nanti kita bisa ngisi suaranya gitu. Jadi nggak cuma muka kita terus yang dilihat gitu. Atau kita
bikin video pribadi gitu kan, nanti tapi kita mengemasnya semenarik mungkin, jadi anak-anak nggak harus tok di depan laptop lama gitu kan, jadi anak-anak bisa buka materinya tuh kapan aja gitu. Jadi itu ya salah satu memacu kreativitas kita juga sih. Tapi buat Pak Olan sendiri lebih nyaman ngajar tatap muka atau online? Jadi kalau online tuh ada hikmahnya, Pak. Oke. Jadi nggak ada pelajarannya ya? Hikmah semua yang sampai namanya. Kan hikmah kita bisa petik Oh, di pelajaran gitu. Kirain karena hikmah semua, jadi kultum namanya, bukan belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau di rumah, saya kan juga pengantin baru lah, belum lama gitu. Sama, saya juga pengantin baru Terus maju. baru 8 tahun. Jadi di rumah juga kita kan bisa kumpul keluarga gitu kan, bisa ngeliat perkembangan anak. Cuman kita ya namanya interaksi ya dalam kegiatan belajar mengajar, ya tetap rasanya tuh cuman kayak komunikasi satu arah aja. Nggak banyak interaksi kayak kita ngajar langsung gitu. Kita bisa cerita banyak. Saya tuh orangnya kalau ngajar, kalau lebih ke teoritis tuh enggak, Pak. Saya lebih suka banyak sharing sama teman-teman gitu kan. Jadi bagaimana si anak murid ini bisa menganggap kita nggak cuma sebagai gurunya, bisa kita sebagai kakaknya dia, sebagai bapaknya dia gitu kan, atau sebagai temannya dia juga gitu. Jadi gimana kita bisa membangun perasaan gitu. Kalau di online kayaknya agak susah ngebangunnya gitu. Yang paling penting kita nggak seperti driver Gojeknya dia ya. Karena kan semenjak adanya pandemi, Gojek itu dan Grab atau komunikasi yang sifatnya online, pengiriman online itu jadi favorit. Oke, kita mau bergeser nih pembicaraan kita nih Pak Olan. Jadi semenjak pandemi ini tentu kan teman-teman siswa di rumah kita lihat bahwasanya mereka juga menghabiskan banyak waktunya dengan gadget. Ada banyak akun-akun sosial media yang mereka follow, ada banyak akun-akun YouTube yang mereka subscribe. Dan kadang-kadang tontonan-tontonan mereka kan sifatnya random, walau itu ada hubungannya dengan passion mereka. Nah, di kesempatan hari ini juga mungkin sebagai sebuah advice juga buat teman-teman siswa-siswa di SMA Future Gate atau orang-orang yang menonton di FG Talk ini, kita pengen nanya sama Pak Olan, kira-kira channel YouTube apa yang biasanya Pak Olan tonton ketika mengisi waktu selama mengajar dari rumah? Apa itu Pak Olan kira-kira? 5 deh. 5. Dan kenapa alasannya nonton channel itu? Kayaknya kalau 5 kebanyakan. 10 kalau gitu. Jadi berapa? Saya pribadi untuk platform YouTube tuh agak nggak terlalu suka kayak buat sosial media. Bigo gimana Bigo? Oh enggak ya. Beda cerita. Beda cerita. YouTube aja kalau gitu deh. Jadi kalau YouTube saya lebih banyak kalau lihat misalnya tutorial, kita mau belajar Photoshop gitu kan, atau belajar Corel gitu. Tapi di YouTube yang saya ikutin tuh nggak banyak, paling Deddy Corbuzier, Panji Komika, Pragiwaksono. Bukan Panji yang ular. Manusia ikan. Oh iya. Manusia itu Denny. Enggak, Panji manusia milenium. Oh, bener ada Panji macam itu. Ada. Panji Pragiwaksono. Oh, bukan Panji sang petualang bukan. Yang ular itu. Yang nyari garaga dia. Oh iya betul aja. Terus siapa lagi? Terus sama Bimoki, Pak. Bimoki. Kenapa alasannya nonton channelnya Deddy Corbuzier? Karena Deddy Corbuzier tuh lama-lama jadi media darling tuh. Iya, darling. Media daring atau media darling yang benar? Darling. Media darling, dia kesayangan media karena setiap ada fenomena-fenomena tertentu, orang bakal nyari bagaimana sudut pandangnya Deddy Corbuzier. Apakah Pak Olan termasuk orang yang terpengaruh juga apa enggak nih dengan channel seperti itu? Kenapa jadi alasan nonton channelnya Deddy Corbuzier? Saya nonton cuman nyari misalnya pasti Deddy Corbuzier ada orang ada masalah apa, klarifikasinya ceritanya di Deddy Corbuzier gitu kan. Tapi saya misalkan saya mau tahu nih ini pendapat orang ini tentang fenomena ini itu apa, saya larinya ke situ gitu Pak. Kayak kemarin tuh, apa yang paling menarik dari sekian banyak bintang tamu yang diundang? Siapa salah satunya yang membuat wah nggak kebayang bakal ngomong seperti ini dan ada sudut pandang kayak gini? Kemarin tuh siapa ya? Bukan. Karena ngerokok dia di studio. Iya. Sengaja itu jadi rame. Iya terus. Kemarin siapa ya? Saya lupa. Itu salah satu sisi negatif sebenarnya Pak. Pas di situ klarifikasi. Dia kan seakan-akan gini membenarkan kalau kita udah melakukan sesuatu itu benar, kita melakukan sesuatu harus bertanggung jawab. Oke, benar gitu kan. Tapi di sini konteksnya dia menghamili anak orang gitu kan. Dia bertanggung jawab, itu framing media jadinya Pak. Jadi semua orang beranggapan ya nggak apa-apa gua hamilin anak orang. Yang penting gua tanggung jawab gitu.
Nah, itu tuh salah satu sebenarnya emang media banyak sisi negatifnya Pak ya. Itu sama kayak channelnya Soleh Solihun kemarin waktu yang di 3 Second kalau nggak salah ya, dia ngundang Enoch Netral sama istrinya. Nah salah satunya adalah si istrinya itu, lupa namanya siapa, dia ngomong tuh kalau dia nikah sama Enoch Netral, padahal tadinya sebelumnya udah sempat putus, sempat stuck 2 bulan. Ternyata si perempuannya ini hamil. Hamil di luar nikah tentunya. Ini salah lah tentunya, tapi artinya statement-statement seperti ini semakin lama semakin besar gitu ya. Oke, itu dari Corbuzier lah ya. Terus kenapa juga milih channelnya Bimoki tadi? Jadi selama pandemi nih, ini juga masuk ke pembicaraan yang tadi nih. Selama pandemi saya mikir saya mau ngapain gitu. Agak bete juga, ngajar doang, kelar gitu kan, sehari ngapain gitu kan. Saya pelan-pelan ada di IG saya kan, saya sedikit ada kayak ngebacain puisi atau ngebacain tulisan gitu kan. Nah itu saya belajar VO tuh kayaknya asik banget gitu, apalagi cuannya oke juga gitu Pak. Cuman ya masih proses lah. Panjang gitu saya cari di internet juga. Karir VO, oke mesti ada channelnya, terus ke situ rekamannya kita juga jarang ada buka lowongan VO gitu kan, tapi kayaknya itu juga berguna juga buat kita jualan sendiri gitu Pak. Itu oke banget gitu ilmunya. Coba satu kutipan VO bisa nggak ditampilin buat teman-teman? Yang ini Pak, iklan. Bisa nggak kira-kira nyebutin atau kasih cuplikan deh satu VO yang telah Pak Olan pelajari dan bagaimana vibra ya, itu vibra suara ya berarti ya? Apa gimana namanya? Apa ya Pak? Permainan suara. Coba deh biar kita tahu kayak gimana sih. Gini. Kita pakai misalkan yang high gitu ya. Suaranya gak kedengeran dikit biar nyampe. Baru MyZone Active gitu. Oh begitu. Itu yang kencang tuh, yang MyZone aktif. Kalau MyZone-nya gak aktif gimana? Baru MyZone tidak aktif. Oh gitu. Oke. Menarik juga ya ternyata ya. Dari belajar voice over tadi, kita banyak karakter suara yang bisa kita buat ternyata. Soalnya kayak dubber juga menarik gitu Pak. Cuman ya susah. Orang beranggapan kalau posisi dubber itu dibayar dengan harga yang murah, ya, atau memang hanya itu aja yang bisa dia lakukan karena tidak ada mata pencaharian lain atau profesi-profesi yang lain dulu ya, kita pahami seperti itu. Makanya dulu kan yang legend itu kan kayak Oni Syahrial yang di Tuyul dan Bayul itu kan dia Sinchan sama beberapa suara-suara yang lain kan dia jadi dubbernya di sana. Oke, selain Deddy Corbuzier, selain Bimoki, tadi siapa lagi? Panji Pragiwaksono. Kenapa suka dengan channelnya Panji? Dia stand up tapi wawasannya oke banget Pak. Nggak sekedar kayak saya nggak mau nyebut nama nih ya. Jadi adalah komika gitu kan. Dia wawasannya saya pikir ya nggak terlalu luas gitu kan. Tapi banyak anak muda sekarang tuh yang ngikutin dia. Itu yang melarikan dia ke pemahaman yang salah. Itu tersesat banget gitu. Dan di channelnya juga bukan hanya ngomongin stand up doang ya. Iya, ada yang marketing juga gitu. Menyinggungnya kemana-mana gitu. Agak bahaya. Ada yang ngomongin politik juga sesekali. Iya. Dan yang lain sebagainya. Oke, itu tadi YouTube, mudah-mudahan jadi sudut pandang baru buat teman-teman di rumah, khususnya siswa-siswa SMA Future Gate yang nonton tayangan FG Talk edisi perdana ini terkait dengan channel YouTube. Kalau satu lagi deh, kalau itu YouTube, kalau Instagram deh, siapa yang di-follow sama Pak Olan? Instagram kita saya pernah mikir Pak, mau jadi di Instagram. Nggak di-follow berarti, mikir. Follow. Oke. Habis dipikirin di following. Jadi gimana kita bisa menghasilkan cuan gitu kan dari Instagram, tapi ini masih konsep-konsep aja sih. Jadi ya saya follow ada akunnya namanya Muda Cuma Sekali. Muda cuma sekali. Iya, muda cuma sekali itu. Ya kalau sekali lagi tua. Iya, makanya sekali doang. Terus dia emang buka kayak Instagram hack gitu sih. Dimana kita nge-share materi-materi kita, konsep-konsep kita di Instagram sehingga itu menghasilkan followers gitu. Nanti kita bisa buka paid promo atau segala macam gitu. Di situ dia ilmunya banyak juga. Yang pertama. Terus yang kedua ada lagi mungkin? Kedua, introvert gaul ada tuh namanya. Introvert gaul. Oke, itu kenapa tuh introvert? Kayak recommended banget gitu buat anak muda misalkan yang merasa mereka tuh introvert. Tapi gimana mereka bisa membuka hati dia buat dunia gitu loh.
Jadi gimana sih kalau seorang introvert tuh mau berhubungan sama orang gimana gitu? Dia namanya introvert gaul kan. Iya. Pas dia udah ngebuka sama dunia udah jadi extrovert dong. Kan introvert extrovert bukan berarti dia nggak bisa berhubungan luas sama orang-orang, Pak. Oh gitu. Gitu. Soalnya yang saya pahami introvert di dalam rumah terus. Iya kan? Itu dia, makanya dia membuat channel itu supaya pendapat orang tentang introvert tuh ya bukan berarti orang introvert tuh nggak bisa komunikasi sama orang luas gitu kan. Orang introvert nggak bisa ngomong depan kamera gitu. Itu sebenarnya bagus juga ilmu dari dia gitu. Jadi di balik introvertnya itu menyimpan banyak faedah dan manfaat. Sama satu lagi saya suka Panji Ramdana sih, Pak. Kok sebenarnya Panji semua ya? Ada masalah lo sama Panji? Iya, jangan-jangan nanti ada masalah sama Panji. Ya Panji Ramdana tuh yang kalau nggak salah musikalisasi puisi ya. Melodi dalam puisi. Melodi dalam puisi. Ya. Setelah saya stalking gitu ke dalam-dalam, kayaknya beliau sudah ngaji juga. Tapi kan ada melodinya. Nggak ada melodinya, Pak. Oh, berarti Roma Irama doang yang ada melodi. Melodi dan dakwah. Oke, kita sudah sampai di akhir atau di penghujung diskusi kita di FG Talk edisi perdana ini. Sama terakhir lah buat Pak Olan, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya yang kembali menjalankan aktivitas belajar di rumah. Mungkin ada yang bisa disampaikan, silakan Pak Olan, bisa 2 atau 3 poin, karena kadang-kadang biasanya pesan-pesannya itu menjadi tambahan informasi bagi mereka. Silakan Pak Olan. Oke, teman-teman di rumah yang mulai belajar online lagi, pesan saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang teman lah ibaratnya gitu. Jadi pesan saya juga pertama, kita belajar online bukan berarti kita nggak belajar, itu yang pertama. Yang kedua, kita di rumah belajar online, tapi main tetap nggak online loh. Tetap orang-orang tetap bisa nongkrong di luar gitu. Walaupun main game online bisa online, tapi mabar tetap dong ngumpul di warkop gitu kan. Jadi soalnya kata-kata kotornya nggak keluar. Iya. Ada yang kurang gitu kan. Iya. Jadi gimana kita manfaatin waktu kita seproduktif mungkin gitu kan. Walaupun kita ngumpul, contoh kita ngumpul di warkop. Ini waktu luang tuh banyak banget. Misalkan ada yang bilang kita belajar banyak tugas Pak gitu kan. Banyak tugas tapi dibandingin sama sekolah offline, waktu lebih banyak mana gitu kan ibaratnya. Kita bisa manfaatin waktu itu, misalkan kita punya rezeki lebih orang tua kita gitu. Gimana kita kumpul sama teman kita mau punya project apa nih gitu kan. Pasti beberapa siswa punya pikiran itu gitu. Apalagi zaman sekarang udah banyak e-commerce, social commerce gitu kan. Iya. Itu pasti gampang banget nyari project-project gitu kan sama teman-teman, apa kalau ada rezeki bikin kedai kopi atau di kita yang punya warkop gitu kan. Nah, manfaatin waktu kumpul, kan bisa kumpul nih walaupun PSBB banyak yang melanggar gitu kan, tetap main atau tetap bertemu teman-teman. Janganlah cuma mabar-mabar aja gitu. Oke, mabar emang mungkin kita manusiawi lah butuh hiburan gitu, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Oke. Itu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Olan atas waktu dan kesempatannya telah hadir di tengah-tengah kita, khususnya di FG Talk edisi perdana ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan FG Talk berikutnya dengan teman diskusi atau teman bicara yang berbeda lagi. Sekian dari saya dan Pak Olan. Kita cukupkan kesempatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.